NBA menjadi semakin sengit dan menyeramkan musim depan, khususnya di wilayah barat. Tim-tim yang gagal masuk playoff pada musim lalu sudah makin berkembang dan dapat memberikan perlawanan yang kuat untuk mereka yang sudah menduduki posisi teratas. Dengan itu, perang wilayah barat NBA terpanas sepanjang masa akan benar-benar terjadi. Di era modern ini, wilayah barat NBA tak pernah gagal untuk memberikan perlawanan yang kompetitif. Musim 2007-2008 contohnya. Saat itu, ada total 8 tim di wilayah barat saja yang berhasil memenangi setidaknya 50 pertandingan, sekitar 60% dari total pertandingan setiap tim dalam semusim. Golden State Warriors yang mencatatkan 48 kemenangan dalam semusim pun masih gagal untuk masuk playoff. Kalau mereka dimasukkan ke peringkat wilayah timur musim kemarin, mereka sudah langsung berada di peringkat 4 loh. Hal yang sama juga terjadi pada musim 2009-2010. 5 tahun kemudian, masih terdapat 7 tim yang memenangi setidaknya 50 pertandingan. Bahkan Oklahoma City Thunder yang dipimpin oleh Kevin Durant yang baru saja meraih trofi MVP musim sebelumnya, bisa gagal untuk masuk playoff pada musim ini. Dan pada musim lalu, kita baru saja melihat permulaan dari perang wilayah barat yang jauh lebih ganas dan menyeramkan. Bayangkan saja, Sacramento Kings dan Warriors yang sama-sama berhasil memenangi 46 pertandingan, mereka hanya berakhir di babak play-in saja. Houston Rockets yang mencatatkan 41 kemenangan, artinya memenangi 50% dari total pertandingan tim dalam semusim, hanya menduduki peringkat 11. Musim depan, dari 15 tim di wilayah barat, setidaknya akan ada 13 tim yang cukup hebat untuk bermain di playoff. Selain Portland Trail Blazers dan Utah Jazz, tiap tim, terlebih mereka yang tidak bertanding di playoff musim lalu, sudah memiliki susunan roster dengan tujuan yang jelas untuk bersaing. San Antonio Spurs contohnya. Mereka telah mendapatkan Victor Wembanyama sebagai bintang utama mereka untuk waktu yang cukup lama ke depannya. Musim lalu mereka memang masih berfokus untuk rebuild dan adaptasi. Namun, musim depan mereka tidak akan hanya sekedar memenangi 22 pertandingan saja. Wemby pasti akan bermain jauh lebih hebat musim depan. Selain itu, ia sekarang juga mempunyai pemain-pemain senior hebat seperti Chris Paul dan Harrison Barnes. Bayangkan saja, seberapa mudah Wemby akan bermain musim ini dengan adanya Chris Paul. Musim lalu ia sudah bermain melebihi ekspektasi tanpa seorang point guard yang hebat. Kini Wemby telah mendapatkannya, dan point guard satu ini sudah sangat berpengalaman dan merupakan seorang legenda NBA. Kita akan melihat banyak sekali pick and roll maut dari mereka musim depan. Apabila digabung dengan Harrison Barnes, Jeremy Sohan, Devon Vassell, dan Keldon Johnson jika mereka bermain konsisten, Spurs bisa saja mengunci posisi mereka di zona play-in. Selain Spurs, ada juga Sacramento Kings yang berhasil meningkatkan kualitas rosternya. Pemain-pemain inti Kings sebenarnya sudah cukup menjanjikan, hanya saja mereka masih gagal untuk tembus playoff musim lalu. Namun dengan kedatangan DeMar DeRozan, potensi mereka terlihat meyakinkan untuk memasuki musim depan. Kevin Huerter dan Keegan Murray juga akan menjadi penentu kesuksesan Kings dengan kemampuan shooting mereka yang tajam. Dengan itu pula, DeRozan dapat bermain seperti masa-masa prime-nya di area mid-range karena Kings sudah memiliki banyak sekali shooter 3 angka. Selain itu, ia dan De'Aaron Fox merupakan sepasang pemain paling clutch atau dapat diandalkan di saat-saat yang krusial. Bergabungnya dua pemain ini akan meningkatkan kesempatan Kings untuk memenangi beberapa pertandingan dengan jarak skor yang sangat dekat ke depannya. Performa Malik Monk yang atletis pastinya juga akan terus meledak sebagai seorang six man. Tak hanya Monk, kumpulan pemain cadangan Kings juga diperkuat oleh Jalen McDaniels dan Jordan McLaughlin yang dapat bermain solid sesuai dengan perannya masing-masing. Kita juga tidak boleh melupakan Memphis Grizzlies. Kita semua tahu kalau Ja Morant dan Grizzlies adalah salah satu tim muda yang hebat di wilayah barat. Mereka berhasil membuktikan itu dengan berhasil menduduki peringkat 2 selama 2 musim beruntun. Hanya saja pengalaman mereka belum terlalu banyak di playoff dan Ja Morant selalu berulah. Musim lalu, kita tidak bisa melihat kekuatan penuh Grizzlies karena banyaknya kasus dan cedera yang mereka derita. Namun setidaknya, karena itu juga, Grizzlies berhasil menemukan harta karun dalam rosternya, yaitu Gigi Jackson dan Vince Williams Jr. Pemain-pemain muda yang sangat berpotensi untuk menjadi pemain yang solid di masa depan. Mereka juga mengambil Zach Edey di NBA Draft 2024, seorang monster bertinggi 224 cm. Edey tentu akan memberikan warna baru dalam strategi offense Grizzlies dengan dominasinya di area paint. Dan apabila defense-nya juga digabung dengan Marcus Smart dan Jaren Jackson Jr. yang masing-masing pernah meraih penghargaan Defensive Player of the Year, ini pasti menjadi mimpi buruk bagi tim-tim lain. Grizzlies dapat bersaing jauh lebih ganas lagi dan menduduki peringkat teratas wilayah barat jika mereka dapat mempertahankan kesehatannya. Dan untuk Golden State Warriors, ya setelah melepas Klay Thompson, Chris Paul, dan Dario Saric, tentu mereka tetap kehilangan banyak aset. Namun, mereka mampu menggantinya dengan beberapa pemain yang cukup berpotensi seperti Buddy Hield, D'Anthony Melton, dan Kyle Anderson. Dan yang terpenting, mereka masih tetap memiliki sosok Stephen Curry. Ia masih bermain seperti di masa-masa prime-nya, dan sudah bukan rahasia lagi jika kesuksesan akan selalu datang jika ada Curry di sana. Warriors masih memiliki berbagai kesempatan untuk bersaing di babak play-in maupun playoff musim depan.
Namun, semua juga tetap bergantung dari pemain-pemain pendukung Curry. Apakah mereka bisa tampil konsisten atau tidak? Houston Rockets juga tetap harus diwaspadai musim depan. Setelah melihat performa mereka musim lalu, pemain-pemain muda unggulan mereka seperti Alperen Sengun dan Jalen Green kemungkinan besar akan memberikan permainan yang jauh lebih menyeramkan dibandingkan musim-musim sebelumnya. Mereka juga memiliki Reed Shepard, rookie urutan pick ketiga NBA draft tahun ini yang berhasil mencuri perhatian dunia di NBA Summer League karena permainannya yang luar biasa untuk ukuran badannya. Tak hanya mereka-mereka saja yang makin berkembang, tim-tim lain yang sudah masuk playoff musim lalu pun juga berhasil menemukan banyak cara untuk menguatkan roster mereka. OKC Thunder contohnya. Dengan merebut Alex Caruso dan Isaiah Hartenstein, sudah jelas defense mereka akan menjadi lebih susah untuk ditembus. Thunder mengalami peningkatan yang sangat drastis dalam hal kedalaman squad mereka. Setelah mendapatkan cukup pengalaman di playoff musim lalu, akan sangat menarik untuk melihat seberapa jauh perjuangan Thunder di wilayah barat musim depan. Begitu pula dengan Dallas Mavericks yang berhasil mendapatkan Klay Thompson setelah berhasil masuk final NBA 2024. Permasalahan Mavericks di final NBA adalah perihal shooting, khususnya 3 angka. Posisi Klay yang sedang mencari awal baru dapat menjadi solusi atas hal tersebut di musim depan. Kehadirannya di luar garis 3 point pun akan memberikan tekanan tersendiri untuk para musuh, sehingga Luka Doncic dan Kyrie Irving dapat bergerak sesuka mereka di lapangan. Phoenix Suns juga sepertinya akan tetap mencoba lagi dengan trio mega bintang mereka. Untuk Minnesota Timberwolves, sebenarnya susunan tim mereka sudah sangat lengkap, dan mereka masih bisa terlihat lebih menyeramkan lagi jika Anthony Edwards terus bermain menjadi lebih ganas dibanding musim-musim sebelumnya. Permainan New Orleans Pelicans tetap terlihat menarik jika mereka dapat menghindari berbagai cedera. Ditambah lagi mereka berhasil men-trade untuk DeJounte Murray dari Atlanta Hawks. Jadi sudah ada 3 All-Star di sana jika ditambah dengan Ingram dan Zion. Clippers memang telah kehilangan Paul George. Namun, gabungan antara Finals MVP 2019 Kawhi Leonard dan MVP NBA 2018 James Harden tentu masih dapat memberikan perlawanan yang setimpal di wilayah barat. Denver Nuggets telah kehilangan Kentavious Caldwell-Pope, salah satu pemain kunci mereka. Namun, sudah saatnya bagi Christian Braun mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dan menggantikan posisinya. Tak hanya itu, Nuggets juga sukses merekrut Russell Westbrook. Kehadirannya dapat memberikan energi yang besar di bangku cadangan, dan melihat ia bermain di samping Nikola Jokic tentu akan menjadi suatu hal yang sangat menarik. Dan yang terakhir, Los Angeles Lakers pasti akan memberikan sesuatu yang spesial musim depan. Mau seberapa baik atau buruk rosternya, mereka masih tetap memiliki LeBron James dan Anthony Davis. Persaingan di wilayah barat akan menjadi sangat sengit dan jauh dari yang kalian bayangkan. Hampir setiap tim memiliki pemain-pemain kelas bintang. Tiap pertandingan pasti akan memiliki pengaruh yang besar terhadap posisi mereka di playoff nantinya. Tim wilayah barat mana nih yang akan menjadi jagoan kalian untuk musim depan? Coba komen di bawah ya. Itulah episode kali ini. Diskon 10% cuma di bulan kemerdekaan, bikin jersey cuma 100.000 per setel di Easy Sportswear. Gratis ongkir, gas langsung cekot aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.